ada legislatif yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan ada yudikatif. Jadi tiga ini harus secara independen bekerja dan melakukan juga kecermatan dan kritisisme antara satu dengan yang lainnya agar tidak bisa mereka dihalangi untuk berekspresi, apalagi umpamanya mereka itu seenaknya kita tutup atau kita larang ya. Nah ini kalau mau melahirkan masyarakat berkeadaban ya mereka ini harus diberikan juga keleluasaan untuk berekspresi, tentu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri itu. Tapi jangan juga kemudian konstitusi kemudian membuat asosiasi-asosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar, para penyimak dimanapun berada, kita teruskan perbincangan kita tentang komunikasi Islam atau Islamic Communication. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teori information, teori change, teori development itu dalam konteks Islamic communication. Jadi Islamic communication, saya ulangi lagi, adalah integrasi antara komunikasi umum atau komunikasi sekuler yang biasa juga disebut dengan human communication dengan ilmu dakwah yang kemudian melahirkan yang disebut dengan Islamic Communication. Untuk pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bagaimana sih sebetulnya teori civil society atau masyarakat madani yang menjadi tujuan daripada semua tadi itu information development change. Jadi kita sebetulnya mengarah kepada pembentukan civil society, yaitu masyarakat yang berkeadaban, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang mempunyai keluhuran, keagungan, prestasi yang sesuai dengan perkembangan etika masyarakat dan etika yang dianut ya, oleh orang-orang yang boleh dikata bertamadun atau bermartabat. Kalau kita lihat dalam perdebatan para teoritisi tentang civil society atau masyarakat sipil ini, itu pada umumnya mengatakan bahwa singkatnya adalah diskursus atau wacana yang terjadi antara ranah negara dengan ranah market, pasar, juga dengan ranah publik dan ranah privat atau ranah personal, sifatnya pribadi. Menurut teori ini ya memang juga harus sifatnya top down. Jadi dimulai dari negara harus bisa menerapkan prinsip good governance, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah trias politika, yang mencakup
uh, itu eksekutif, uh, sebelumnya ada legislatif yang dilaksanakan oleh eksekutif, kemudian ada yudikatif. Jadi tiga ini harus secara independen bekerja dan melakukan juga kecermatan dan kritisisme antara satu dengan yang lainnya agar tiga institusi ini bisa mantap menjadi pengelola negara yang nanti pada gilirannya bisa membuat bangsa itu menjadi berkeadaban dan berperadaban. Namun tentu tidak cukup hanya dalam konteks tadi governance atau pemerintahan, tapi juga kalau mau menjadi masyarakat yang berperadaban harus juga didukung oleh market, ya, didukung oleh pasar. Artinya pasar yang bisa menggerakkan ekonomi negara itu, bangsa itu, sehingga mereka juga mempunyai peluang untuk melakukan wacana, melakukan kritisisme kepada negara, dan seharusnya mereka ini tidak bisa dihalangi, ya, tidak bisa dikontrol begitu saja, ya, tapi mereka juga harus diberikan keleluasan untuk bergerak agar bisa menggerakkan memang ya bangsa ini dari segi ekonomi, tentunya dalam koridor yang ditentukan oleh negara tadi, ya, dalam hal perizinan umpamanya, ya, itu tidak boleh tidak. Namun untuk perkembangan lebih jauh, ya, market ini harus diberikan peluang yang baik agar bisa berkontribusi kepada negara ini secara tentu konstitusional juga, ya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin maju, ya harus juga melibatkan publik. Nah, inilah yang biasa disebut dengan civil society organization, ya. Karena biasa orang itu mengaburkan antara civil society organization dengan civil society. Nah, kalau civil society tadi itu meliputi 4 ranah, ya, 4 ranah negara, ranah pasar, ranah publik, dan ranah privat. Tapi kalau kita berbicara tentang civil society organization, maka itu yang dimaksudkan adalah NGO, yaitu non-governmental organization atau non-governmental organization, kemudian juga berkaitan dengan LSM, lembaga sosial masyarakat, berkaitan dengan asosiasi-asosiasi, ya, organisasi-organisasi, institusi-institusi atau institut yang banyak sekarang bermunculan, ya. Itu semua harapannya agar bisa menjadi civil society organization yang kritis terhadap pasar, yang kritis terhadap negara dengan tadi bagian-bagian negara, ya, termasuk lembaga legislatifnya, lembaga eksekutifnya, lembaga yudikatifnya, termasuk tentu lembaga militer, ya, lembaga kepolisian. Semua ini harus bisa dikritisi, ya, oleh tadi kelompok civil society organization. Jadi asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga atau persekutuan-persekutuan, ya, yang memang itu juga dilindungi oleh undang-undang bahwa kita itu bebas untuk bersyarikat dan berkumpul, ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan, ide-ide, ya, agar tentunya masyarakat atau negara tersebut bisa semakin maju, semakin berperadaban dan berkeadaban. Tidak bisa mereka dihalangi untuk berekspresi, apalagi umpamanya mereka itu seenaknya kita tutup atau kita larang, ya. Nah, ini kalau mau melahirkan masyarakat berkeadaban, ya, mereka ini harus diberikan juga keleluasaan untuk berekspresi, tentu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri itu. Tapi jangan juga kemudian konstitusi kemudian membuat asosiasi-asosiasi itu tidak bebas untuk berkiprah, berkontribusi, bersumbangsi, ya. Karena tanpa kritisisme dari mereka ini, ya, tidak akan melahirkan yang namanya tadi itu civil society, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ranah yang disebut dengan ranah privat, ya.
yang meliputi orang per orang yang kritis, yang mempunyai pandangan yang cemerlang, yang kreatif, yang produktif, yang bisa tentu mengakui prestasi-prestasi pasar, prestasi negara, prestasi tadi NGO atau civil society organization, tetapi mereka juga bisa sangat kritis kepada mereka apabila menurut kaum individu atau kaum perorangan ini ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang ada, itu sesuai dengan konstitusi, dan mereka juga ini, para individu ini tidak bisa juga dihalang-halangi untuk berekspresi. Tidak boleh ekspresi itu dihalangi. Disinilah kemudian media itu juga sangat penting, karena individu-individu ini kan bisa memanfaatkan media untuk berekspresi dan tidak bisa ditangkap hanya karena ekspresi, ya. Karena itu orang yang berekspresi ya tentu jangan kemudian dihalang-halangi sehingga freedom of speech itu tidak berjalan sesuai dengan seharusnya, ya. Nah, hanya apabila sudah melakukan aksi, ya, itu sudah masuk delik hukum. Tetapi kalau masih level ekspresi, ya seharusnya mereka ini diberikan keleluasaan untuk berekspresi sepanjang tentu mempunyai juga dasar-dasar, ya, mempunyai hujah-hujah, ya. Jangan sampai juga melakukan hoax atau hate speech, ya. Tapi ini pun juga harus diproses secara hukum apabila ada yang melakukan itu, dan tidak boleh juga negara tadi atau yudikatif dalam hal ini semena-mena untuk menggerogoti mereka, menghalangi mereka dalam berekspresi. Bagaimana Islam melihat konteks ini? Kita melihat bahwa ternyata Islam itu melihat perdebatan ini memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan yang disebut dengan al-khair. Ini ayatnya umpamanya dalam surah Ali Imran itu 104, itu dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi hendaklah umat itu, bangsa itu, golongan itu mengajak kepada yang al-khair, ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebaikan-kebaikan atau kearifan-kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat itu, yang arif, bijaksana. Kemudian juga wa yanhauna 'anil munkar, menghalangi atau tidak melakukan yang sifatnya nilai-nilai lokal yang tidak arif, ya. Nah, ini karena ada juga nilai-nilai lokal yang memang kurang produktif. Nah, ini justru inilah yang diminta agar dilakukan pembatasan untuk aspek seperti ini. Nah, tapi yang terakhir kalau kita lihat ada yang lebih produktif lagi, yang mana dalam surah Al-Imran 110 dikatakan bahwa ada 4 hal apabila ingin menjadi exemplified community, yang istilah saya ini disebut dengan civil community. Jadi bukan lagi civil society, tapi Islam mengajarkan yang namanya civil community yang meliputi 4 hal, yaitu kita harus ukhrijat linnas, harus outward looking, jangan inward looking, harus keluar kita, dan manusia manapun kita harus itu melakukan penyampaian yang kreatif, gagasan-gagasan yang produktif. Yang kedua, ya tadi ta'muruna bil ma'ruf, harus melakukan secara langsung apabila ada nilai-nilai lokal yang dianggap arif, bijaksana. Begitu juga wa tanhauna 'anil munkar. Di sini juga harus secara langsung melakukan penghalangan, penghindaran untuk melakukan nilai-nilai yang sifatnya tidak produktif, yang mungkar, yang merusak atau destruktif. Nah, kemudian yang terakhir, inilah yang barangkali ciri khas lebih khusus lagi untuk civil community, yaitu tu'minuna billah, percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib, ya. Ini yang barangkali sekarang Barat tidak miliki ini, kemungkinan juga Jepang ya kurang mengembangkan aspek ini, tapi dunia Islam atau komunikasi Islam menyarankan agar aspek tu'minuna billah ini menjadi elemen penting untuk menegakkan
atau menciptakan sebuah masyarakat yang berperadaban, yang bertamadun. Dan inilah saya kira menjadi tujuan kita untuk komunikasi Islam ini agar bisa melahirkan masyarakat yang seperti ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.